Makanya panas dingin harus membungkam saya, harus menangkap saya, harus mengamati saya, karena saya bikin panas dingin Anda, ya kan? Hola netizen yang tercinta. Dalam perjalanan panjang mencari keadilan, beberapa kisah terungkap yang memerlukan perhatian lebih dari publik. Salah satunya adalah kasus Pina Cirebon yang melibatkan keluarga mantan Bupati Cirebon. Anak dari mantan Bupati Cirebon tersebut menjadi sorotan karena tuduhan keterlibatan dalam kasus Pina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu. Saat kejadian, anak tersebut masih duduk di sekolah dasar. Dalam sebuah pertemuan yang penuh emosi, hadir keluarga dari mantan Bupati Cirebon. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa tokoh, termasuk Kang Deddy Mulyadi yang selama ini aktif mengakomodasi kasus-kasus ketidakadilan. Anak dari mantan wakil bupati yang kini berusia 20 tahun muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi. 8 tahun lalu, saat peristiwa yang menjadi kontroversi terjadi, anak tersebut baru berusia 11 tahun. Selama bertahun-tahun, keluarga ini mengalami tekanan sosial yang hebat. Tuduhan yang diarahkan kepada mereka, terutama pada sang anak, menciptakan stigma negatif di masyarakat. Sang ibu menyatakan bahwa meskipun keluarganya tidak bersalah, mereka terus-menerus menjadi bahan pembicaraan negatif di media sosial. Hal ini tidak hanya merusak reputasi mereka, tapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari. Kang Deddy Mulyadi menegaskan pentingnya menyajikan fakta yang objektif. Dia menyampaikan bahwa tuduhan terhadap anak mantan wakil bupati tersebut sangat tidak berdasar dan berangkat dari asumsi yang keliru. Investigasi mendalam menunjukkan bahwa anak tersebut tidak terlibat dalam geng motor, apalagi dalam tindakan kriminal yang dituduhkan. Akibat dari tuduhan ini, keluarga tersebut mengalami banyak tekanan. Sang ibu, seorang mantan wakil bupati, mengungkapkan betapa beratnya menghadapi tuduhan tanpa dasar ini. Selain itu, anak-anaknya juga merasakan dampak psikologis yang signifikan, terutama dari tekanan sosial yang datang dari berbagai arah. Kasus ini mendapatkan perhatian luas karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi. Fakta bahwa anak tersebut masih berusia sangat muda saat kejadian dan tidak terlibat dalam geng motor menunjukkan adanya kesalahan besar dalam proses hukum. Dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh penting sangat dibutuhkan untuk membalikan keadaan dan mengungkap kebenaran. Kasus Pina Cirebon merupakan contoh nyata betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Tuduhan yang tidak mendasar dapat merusak kehidupan individu dan keluarganya secara signifikan. Dengan dukungan yang terus mengalir, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan keluarga mantan wakil bupati Cirebon bisa mendapatkan kembali kehormatan dan ketenangannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok malah nunduk? Bingung ya? Ditantangin kayak gitu bingung ya? Nggak usah bingung. Tapi nggak perlu dijawab pakai klarifikasi ya. Itu kan bentuk tantangan secara tidak langsung. Bila tidak merasa dalam bagian tersebut, ya cari dong. Harusnya lebih tertantang, bukannya menunduk layaknya pesakitan dong. Semangat. Terjebak masakan Batman. Kata-kata menjebak namun tidak disadari karena kebingungan. Justru kalau memang tidak merasa, tidak perlu baper, apalagi klarifikasi sana, klarifikasi sini. Yang benar, kalaupun ingin mengklarifikasi dengan menunjukkan sikap yang sesungguhnya, bantu mencari pelaku sesungguhnya. Kalau memang tidak merasa, karena kalau memang tidak merasa, tidak perlu merasa kebingungan sampai harus menundukkan wajah layaknya pesakitan. Santai saja, santai. Bingung ya, itu terlihat dari mimik wajah yang diperlihatkan kok. Au. Abis klarifikasinya kebanyakan. Emak ikut klarifikasi, anak ikut klarifikasi, mantu ikut klarifikasi sekalian, tetangga, kakek, nenek, RT, RW, lurah, camat, bupati ajak sekalian. Aduh, nyempil sana nyempil sini, nggak capek tah? Ya kan J? Ayo ditantangin tuh. Berani nggak nih untuk cari pelaku sesungguhnya? Berani nggak tuh? Berani nggak? Ayo.
Anda mantan wakil Bupati Cirebon bukan pelaku kasus Vina. Jangan asal-asal netizen yang budiman. Aduh, memang kekuatan netizen ini luar biasa. Memang saya acungkan jempol ya. Tapi jangan malah ikut-ikutan menyebarkan hoax ya. Saya tahu niat kalian para netizen yang budiman ya, ingin membantu Vina dan Eki mendapatkan keadilan, membuat kasus Vina Cirebon ini yang sangat viral ini sekarang menjadi terang benderang. Saya paham. Tapi jangan kita tidak punya data, tidak punya bukti, ya, tidak punya fakta, malah menyebarkan hoax. Sekarang anak mantan wakil Bupati Cirebon, Ramadhani, karena hanya namanya mirip dengan DPO, ya salah satu DPO kasus Vina Cirebon itu yang namanya Dani, Ramadhani, ada Dani-Daninya, ya dikait-kaitkan dengan dia adalah pelaku, dia adalah pelaku. Jangan seperti itu, ya kasihan Ramadhani sekarang, ya hidupnya jadi nggak tenang, ketemu orang sepertinya suspek, seperti tersangka, seperti pelaku, padahal bukan. Ya, udah diklarifikasi oleh Bang Hotman, dia 2016 masih 11 tahun umurnya, nggak nyambung bro. Bayangkan kalau korban salah sangka ini terus menerus, ya, dan Bang Ramadhani, anak mantan wakil Bupati Cirebon ini mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Contohnya dia lagi di jalan sendiri, tiba-tiba diserang sama warga karena selama ini disangka-sangka tidak sama kalian tuh. Kasihan Bang Ramadhani ini, kecuali kalian punya informasi yang valid dan bisa membantu kepolisian untuk membuka ini menjadi terang benderang. Ya, punya data, punya bukti. Kalau tidak ya sudahlah, tutup mulut saja lah. Ya, kawal saja di kepolisian. Ya, kalau memang kalian dapat info bisa bantu silakan. Ya, dan percayakan saja pada pihak Polda Jawa Barat yang saya yakin sekarang lagi menggodok, lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan agar kasus ini menjadi terang benderang dan dikupas sampai tuntas. Terima kasih semuanya. Sampai sekarang gue masih bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy yang tiap hari cuma kerjaannya muter aja mewawancarai dan menginterogasi para keluarga tersangka dan terpidana, dari mulai keluarga Peggy, saksi Peggy, sampai semua keluarga terpidana yang udah di penjara. Gue cuma mau kasih tahu nih Pak dan Kang Deddy, seharusnya ini adalah salah satu tugas Polri untuk menyidik kasus pembunuhan Eki dan Vina sebelum penangkapan 8 tersangka terjadi oleh Satres Narkoba. Tapi ternyata apa yang dilakukan Satres Narkoba hanya menangkap, mengintimidasi, dan mentersangkakan tanpa banyaknya bukti. Mungkin Kang Deddy lagi cosplay sebagai aparatur penegak hukum yang benar dan baik. Satu lagi Kang Deddy yang belum Kang Deddy wawancarai, ya, ayah Anda dari Eki. Pesan saya, coba wawancarai Bapak Rudiana ini, siapa tahu ada titik terang dalam kasus ini. Kalau yang bersangkutan masih bungkam dan tidak mau bersuara dengan adanya kasus ini, apakah kita perlu buat film yang berjudul Rudiana Sebelum 7 Hari? Haha. Apakah Kang Deddy Mulyadi pansos dari kasus Vina? Seandainya pun benar pansos, emang salahnya di mana? Dan memang Kang Deddy Mulyadi itu sedang pansos dalam kasus Vina ini. Karena begini bro, dalam politik ketika kamu punya niat baik untuk memperbaiki satu daerah, syarat utamanya kamu harus menang dulu di pilkada. Karena kalau kamu kalah, kamu tidak bisa menyalurkan niat baik kamu untuk memperbaiki daerah itu. Jadi syarat utamanya harus menang. Gimana biar menang? Ya harus dikenali masyarakat. Maka dengan jalur ini saya mendukung Kang Deddy untuk pansos supaya banyak dikenal masyarakat. Jadi apa yang Kang Deddy lakukan itu adalah sambil menyelam minum air, sambil pansos untuk kebaikan, sambil mengungkap keadilan. Buat jubirnya keluarga drakor, ya, dengerin ya, katanya nggak bisa motor, untuk beli motor harus ngerayuin mama. Terus itu Rama naik motor apa itu? Jangan bilang itu kalau baru belajar, ya. Pak Deddy Mulyadi wawancara baru beberapa hari lalu, ya. Sedangkan itu postingan yang namanya anaknya mantan wakil bupati itu sudah lama videonya. Jangan bilang ya mantu ini baru belajar ya. Jadi suatu saat drakor-drakor keluarga Anda itu akan terbongkar. Percayalah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah
Allah akan membuka itu. Makanya panas dingin harus membungkam saya, harus menangkap saya, harus mengamati saya, karena saya bikin panas dingin Anda, ya kan? Juga untuk pengacara sayembara. Halo, kok bisa fotonya bersama suaminya si mantu ya? Katanya Anda itu pengacara seorang korban. Korban apa ya? Korban finah kah? Atau korban dari seorang suami? Iya, terus korban apa? Korban perasaan? Iya, sampai mengadakan sayembara tangkap Widya, dikasih 10 juta. Pengacara kere, dengar, ada hubungan apa Anda dengan mantu? Apakah, saya tanya, apakah keluarga Linda masih pakai yang namanya pengacara seperti ular kepala dua itu? Percaya kalian kalau seorang pengacara itu tidak melindungi keluarga si mantu? Percaya? Kalian percaya nggak? Karena banyak berkeliaran foto-foto yang namanya suaminya mantu sekarang ini bersama seorang pengacara. Setiap dia foto di mana-mana kok selalu pakai masker. Ini udah nggak ada COVID-19 lagi, bro. Kenapa nggak tampil gitu loh itu mukanya, jangan pakai masker terus ya, tapi gestur tubuhnya tuh masih tahu orang ya. Jadi ada apa hubungan Anda dengan keluarga mantu? Apa suaminya sama? Hah? Apakah itu mantan dari suaminya pengacara pindah ke mantu? Iya, itu sebuah tanda tanya, bro. Apakah keluarga Pina masih menggunakan pengacara model begitu? Saya tanya, apakah Anda itu pengacara seorang korban dari keluarga Pina? Akan percaya publik Republik Indonesia ini, media-media ini dengan pernyataan Anda bahwa Anda lah korban? Anda membela seorang korban? Nggak mungkin, nggak mungkin ya. Kalau saya nyatakan ini adalah permainan ular yang berkepala dua. Paham? Ular kepala dua. Siapa yang akan percaya? Kalau fotonya aja sering foto dengan suaminya seorang mantu, iya kan? Percaya Anda dengan pengacara yang model begini? Kata anak-anak uang yang di televisi, diundang di televisi pada waktu itu, kenapa kamu junior sekali nggak mau jadi pengacara? Pengacara itu banyak bohongnya katanya. Ya kan? Itu dicandain anak kecil. Janganlah menutupi bangkai, bro, kalau memang Anda itu membela korban. Ya, kalau korban yang Anda maksud adalah Iki dan Vina, nggak begini caranya, coy. Ya, nggak begitu sayembaranya, coy. Paham? Ya. Jadi publik biar tahu. Berkeliaran di mana-mana orang upload seorang pengacara yang memberikan sayembara, kemudian telepon sana sini untuk mencari saya. Iya tak? Ya. Bilang kalau pencemaran nama baik suatu saat akan terkuak. Suatu saat akan terkuak. Jangan bilang itu ya tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga mantu. Oke? Sementara Anda bilang di situ di siaran langsung bilang kalau Anda itu sebagai korban apa yang Anda tolong? Korban apa yang Anda tolong? Siapa korban? Saya tanya, apakah itu keluarga Vina? Mohon melek keluarga Vina. Kemarin katanya pengacara yang paling miliarder itu membela keluarga Vina, tapi kok sekarang berbalik menghalangi orang yang menghabisi Pina? Bilang pencemaran baik, nama baik lagi. Tolonglah Bapak Kapolri. Ya, orang-orang yang banyak klarifikasi, orang-orang yang banyak intimidasi, yang banyak orang yang mau ngancam-ngancam orang memberikan jalan, bilang kalau kita menghalangi ya jalannya pemeriksaan, itu bohong gitu. Tolong periksa mereka itu, Bapak Kapolri. Kenapa Bapak Kapolri diam aja dengan mereka-mereka itu? Rakyat yang kritik pedas yang harus ditangkap dengan alasan pencemaran nama baik. Banyak drakor kalian itu, lihat. Bilang pula itu anaknya nggak bisa motor. Kalau mau beli motor katanya harus Mbak minta tolong bilangin sama Mapret. Suatu saat akan terkuak.
Udahlah, keluarga pembohong ya tetaplah pembohong ya. Kalau Anda bersahabat dengan tukang-tukang bohong model-model begini, tetaplah akan bohong sampai mati, nggak ada kejujurannya. Salam waras.